Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sarjana Lovers. Berjumpa lagi dan lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Sarjana Muda. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semakin meningkat ilmu pengetahuannya. Bila Sarjana Lovers, selamat menjalankan ibadah puasa, tetap dalam keadaan istiqamah dan selalu konsisten. Jangan pura-pura lemas agar dianggap berpuasa seperti si bongkeng. Baiklah Sarjana Lovers, hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang sangat fenomenal dan pastinya penuh dengan kontroversial. Yang pertanyaannya adalah sebagai berikut. Berapa rakaatkah salat tarawih yang dikerjakan oleh Rasulullah? Ya, itu pertanyaannya Sarjana Lovers. Berapakah rakaat sholat tarawih yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan tersebut seringkali ditanyakan oleh masyarakat di perkampungan dan bahkan sampai di perkotaan. Mereka selalu khawatir dan was-was mengenai jumlah bilangan rakaat dalam sholat tarawih. Baiklah Sarjana Lovers, hari ini Sarjana Muda akan menjawab kesalahpahaman tersebut dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kejadian yang sebenarnya. Baiklah Sarjana Lovers, berbicara tentang sholat tarawih, memang secara bahasa tarawih itu tidak ada ataupun belum ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tarawih itu hadirnya belakangan. Namun berbicara tentang mengenai berapa rakaat Nabi sholat tarawih, kalau kita sebut itu tarawih maka secara otomatis tidak ada sama sekali. Nabi tidak pernah sholat tarawih karena pada masa Nabi istilah tarawih itu belum ada. Akan tetapi kalau misalnya tarawih tersebut dimaksudkan adalah qiyamul lail ataupun qiyamul Ramadan, maka itu sudah ada pada masa Rasulullah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, maka Rasulullah sholat tarawih ataupun sholat malam di bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Namun yang jadi pertanyaannya sekarang, kalau Nabi sholat tarawihnya, sholat qiyamul Ramadannya cuma 8 rakaat ditambah lagi 3 menjadi 11 rakaat, maka mengapa sekarang kita sholatnya 23 rakaat bersama dengan witir? Baiklah Sarjana Lovers, kita harus kembali lagi ke kisah masa lalu pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yakni pemerintahan Sayyidina Umar. Pada pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, salat tarawih itu belum ada. Salat tarawih itu baru ada ketika pemerintahan Sayyidina Umar. Pada masa kepemerintahan atau khalifahan Sayyidina Umar, Umar memerintahkan masyarakatnya ataupun penduduknya untuk melaksanakan salat tarawih keluar malam ke masjid atau musalla untuk melaksanakan salat tarawih yang diimami oleh Ka'ab. Jadi di sini ketika Sayyidina Umar memerintahkan Ka'ab menjadi imam, maka di situ Sayyidina Umar juga memerintahkan salat tarawih 20 rakaat ditambah lagi dengan witir menjadi 23 rakaat. Namun di sini yang pertanyaannya adalah, manakah yang sesuai dengan syariat Nabi? Nah, ini dia pertanyaan yang sering ditanyakan. Baiklah Sarjana Lovers, berbicara tentang syariat Nabi, tentu kita berpegang teguh dengan hadis Nabi ataupun sunnah Nabi. Berbicara tentang hadis Nabi juga terdapat 3 hadis ataupun dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama fi'liyah, yang kedua qauliyah, yang ketiga taqririyah. Artinya perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dan juga persetujuan ataupun sikap Nabi menghadapi suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi ketika kita mengikuti sholat tarawih yang 8 rakaat ditambah lagi witir 3 rakaat, maka kita mengikuti qiyamul lail ataupun qiyam Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun apakah mereka yang sholat tarawih 20 rakaat tidak sesuai dengan syariat Nabi?
tentu mereka juga berpegang teguh dengan syariat Nabi, dengan hadis Nabi, yakni mereka mengikuti khulafaur rasyidin sebagaimana perintah Rasulullah dalam suatu hadis, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Mereka yang berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Artinya di sini Nabi menyarankan, memerintahkan kita untuk mengikuti khulafaur rasyidin. Dan Sayyidina Umar adalah salah satu khulafaur rasyidin, yakni khulafaur rasyidin yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Jadi di sini Sayyidina Umar melaksanakan salat tarawih 20 rakaat ditambah lagi witir 3 rakaat, maka itu pun ijtihad daripada Sayyidina Umar, maka itu merupakan syariat sesuai dengan tuntunan Rasulullah mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Jadi jangan disalah artikan, jangan diselewengkan mengatakan bahwa mereka yang salat 20 rakaat ditambah lagi 3 rakaat tidak sesuai dengan syariat Nabi. Mereka yang sesuai dengan syariat Nabi hanya yang salat 8 rakaat tambah witir 3 rakaat. Maka itu kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang sangat salah, yang dikembangbiakkan, yang menjadi pemecah umat Islam, pemecah persaudaraan, yang selalu dikembang-kembangkan, yang selalu dipancing-pancing oleh mereka yang benci Islam. Ketika mereka bertengkar antara yang 11 dengan yang 23, maka yang senang adalah mereka yang sibuk main chip. Ketika orang lagi tarawih mereka main chip, ketika orang tarawih mereka main game online dan lain-lain, maka mereka akan tertawa melihat pertengkaran yang terjadi antar umat Islam karena dibentur-benturkan, karena diprovokasi oleh mereka-mereka yang benci Islam. Dan berbicara tentang bilangan rakaat tarawih, bahkan tidak hanya 23 rakaat ataupun 11 rakaat sama witirnya, akan tetapi bahkan ada yang 36 rakaat dan bahkan 46 rakaat, yakni yang dikerjakan oleh para penduduk Madinah. Kenapa mereka mengerjakan 36 rakaat? Karena mereka yang sholat tarawih di Mekah 20 rakaat ditambah witir 3, mereka setiap 4 rakaat selalu tawaf 7 kali. Namun kejadian tersebut membuat penduduk Madinah menjadi cemburu. Mereka di sana tidak ada yang bisa ditawaf karena mereka tidak mempunyai Ka'bah. Maka mereka berinisiatif untuk menambah bilangan rakaat, yakni setiap 4 rakaat mereka menambahkannya 4 rakaat lagi, yakni 20 ditambah dengan 4 kali 4 menjadi 36 rakaat ditambah lagi dengan witir. Dan tidak hanya sampai di situ Sarjana Lovers, bahkan Imam Malik dalam suatu riwayat disebutkan Imam Malik salat tarawihnya adalah 46 rakaat. Jadi jangan salahkan mana yang sesuai syariat, mana yang tidak sesuai, maka itu semua sesuai dengan syariat berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW untuk selalu mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin, dan juga mengikuti ulama-ulama yang mujtahid, yang mana mereka adalah pewaris Nabi Muhammad SAW. Baiklah Sarjana Lovers, sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Jangan sampai terjadi lagi kesalahpahaman, maka bagi yang menonton video ini jangan lupa di share video ini agar tidak terjadi lagi pertengkaran antar umat Islam yang memecah belah persaudaraan Islam, sehingga mereka yang tidak senang dengan Islam tertawa-tawa melihat perselisihan dan pertengkaran ini. Sekian dulu, salam akal sehat, salam edukasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.